Bapa, Engkaulah Raja yang layak kami sembah. Kami pagi hari ini datang beribadah kepadamu. Kami menaikkan puji-pujian kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh berkenan akan puji-pujian kami. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan supaya dia boleh menyampaikan dengan baik. Dan Tuhan tolong kami semua, biarlah kami boleh mengerti firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Shalom, selamat pagi teman-teman semua. Ya, selamat datang ya buat teman-teman anggota Paskibraka Malang yang hari ini datang beribadah bersama-sama kita di sini ya. Selamat datang, kami menyambutnya ya. Nah, teman-teman, firman Tuhan hari ini diambil dari Yakobus 4 ayat 7 sampai 10. Yakobus 4 ayat 7 sampai 10. Ya, teman-teman bisa ikutin di layar. Saya akan membacakannya bagi kalian semua ya. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Oke. Ya, teman-teman, Lause dulu sebelum masuk ke saat itu kerja ya, kerja sebagai teknisi komputer. Nah, dulu waktu Lause pertama kali bekerja, setelah beberapa lama bekerja, Lause itu ditawari orang untuk membuat kartu kredit atas nama Lause sendiri gitu ya. Jadi waktu itu Lause ingat betul Lause ditawarin untuk buat kartu kredit Citibank ya. Nah, yang dibuatin itu kartu kredit jenis silver ya. Seperti ini ya. Nah, Lause senang sekali, akhirnya Lause dapat kartu kredit itu gitu ya. Waktu itu Lause tidak terlalu memusingkan mau kartunya jenis apa kayak mau apa kayak, pokoknya Lause dapat gitu kartu kreditnya gitu ya. Nah, Lause juga bangga sekali karena bisa punya kartu kredit gitu ya. Karena waktu itu belum banyak orang yang punya kartu kredit, dan untuk dapat kartu kredit itu syaratnya juga agak susah gitu ya. Nah, namun kemudian seiring waktu Lause baru tahu bahwa ternyata kartu kredit itu banyak jenisnya ya. Lause baru tahu juga bahwa oh ternyata kartu kredit yang dikasih ke Lause itu kartu kredit yang paling rendah ya. Jenisnya itu paling rendah, limitnya juga sedikit sekali. Nah, di atas kartu silver itu ada itu lihat ya. Misalnya di Citibank aja ada kartu kredit gold gitu ya. Kemudian ada platinum, ada titanium. Nah, teman-teman tahu ada satu kartu kredit yang tingkatannya itu paling tinggi ya. Kenapa Lause katakan paling tinggi? Karena kartu kredit itu kartu kredit yang spesial, yang dikeluarkan untuk nasabah-nasabah tertentu saja yang diundang oleh bank tersebut. Salah satu kartu kreditnya ini, teman-teman ya, kartu kredit Visa jenis Palladium yang dikeluarkan oleh Bank JP Morgan. Nah, ya, teman-teman tahu nggak kenapa kartu kredit ini spesial, gitu ya? Itu karena tidak setiap orang bisa memilikinya, hanya orang-orang tertentu. Lalu cari di internet ya, kira-kira oh bagaimana ya caranya biar dapat kartu kredit ini. Dia bilang gini ya, orang yang mau punya kartu kredit ini, yang dikasih kartu kredit ini, minimal punya dana 25 juta dolar. Itu sekitar 375 miliar rupiah. Dana yang diinvestasikan di bank tersebut. Jadi cuma orang kaya yang bisa punya kartu kredit ini ya teman-teman. Terus konon nih, kartu kredit ini sendiri pun
Biaya pembuatannya itu $10.000. Kenapa $10.000? Karena kartu kredit itu dibuat dari logam yang langka, logam palladium, yang kemudian dilapisi dengan emas. $10.000 untuk satu kartu itu biaya pembuatannya. 150 juta untuk satu kartu. Jangan berharap untuk bisa mendaftar untuk mendapat kartu ini, karena kartu ini cuma buat orang-orang tertentu yang diundang oleh bank tersebut. Bloomberg itu mengatakan kartu kredit ini adalah kartu spesial. Kartu untuk 1% dari 1%. Maksudnya apa? Ada 1% orang super kaya di dunia ini. Tapi cuma 1% yang bisa memiliki kartu ini. Ya, jadi kartu kredit ini spesial sekali. Lalu apa hebatnya punya kartu kredit ini? Nah, ya, teman-teman tahu kalau kartu kredit Lause itu dulu waktu pertama kali apply limitnya cuma 1 juta. Ya, tapi kartu ini unlimited. Ya, mau pakai berapa banyak pun boleh. Memang unlimited kartu ini. Terus apalagi hebatnya kartu ini? Kalau dia yang punya kartu kredit ini mau jalan-jalan, dia dikasih fasilitas jet pribadi. Ya, bukan lewat maskapai gitu, enggak, pakai jet pribadi. Nah, terus teman-teman tahu, yang punya kartu ini punya akses ke toko-toko eksklusif ya, toko-toko eksekutif yang eksklusif. Katanya yang punya kartu ini bisa menutup satu toko. Misalnya ya, dia ada mau belanja di toko baju itu tersebut. Dia bisa telepon, saya punya kartu ini, tolong tokonya ditutup, saya mau pergi belanja. Bisa teman-teman. Ya, jadi pemilik kartu ini punya akses yang luar biasa gitu ya. Nah, teman-teman, Lause kan pindah dari Jakarta ya. Lause ingat dulu waktu tinggal di Jakarta, kami itu paling senang pergi ke Dufan ya. Anak-anak Lause juga senang sekali kalau ke Dufan ya. Nah, di Dufan itu kalau masa liburan itu antrinya panjang sekali gitu teman-teman. Ya, antrinya panjang sekali. Satu wahana itu kadang-kadang bisa ngantri 1 jam lebih teman-teman. Namun teman-teman ya, langsung perhatiin. Waktu kami sedang ngantri gitu, lagi bete-betenya ngantri gitu. Tahu-tahu langsung lihat di depan ada orang yang langsung masuk. Waktu dia masuk, petugasnya itu malah bukain pintu buat mereka. Lalu masuk, mereka bisa langsung main wahana tersebut tanpa antri. Waduh, dongkol ya langsung lihatnya gitu ya. Tapi teman-teman tahu nggak ya, kenapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka membeli tiket premium. Ya, nah itu pintunya. Pintunya spesial buat orang-orang yang beli tiket premium. Harga tiketnya 2 kali lipat dari harga tiket yang biasa. Ya, langsung kalau pergi berempat, wah bisa selisih harganya 1-2 juta teman-teman. Ya, kalau mau pakai itu. Tapi orang itu berani bayar itu. Supaya apa? Supaya mereka bisa masuk ke tempat wahana permainan itu tanpa antri. Tiket premium itu memberi orang yang punya tiket tersebut akses yang lebih cepat dan akses yang lebih mudah. Nah teman-teman, kalau kita perhatikan, kita juga itu berlomba-lomba untuk beli barang-barang seperti mobil, HP, iPhone gitu ya, iPhone ya. Nah, pakaian gitu, tas, merek terkenal gitu ya. Kenapa kita beli merek-merek terkenal itu? Oh, supaya orang lain lihat. Ya, Lause dulu pernah punya teman gitu. Dia sengaja kalau taruh handphonenya itu taruhnya di balik. Kenapa? Waktu itu iPhone yang baru, kameranya lebih banyak. Jadi ketika dia taruh HP-nya di meja, orang tahu, oh iPhone terbaru, Bo, gitu ya. Iya, karena dia bisa lihat, oh jumlah kameranya banyak, gitu ya. Nah, jadi kita itu pengen beli barang-barang seperti itu.
Biar kita dilihat orang, wow hebat gitu ya. Lalu untuk apa kita beli barang-barang seperti itu? Ada rasa senang dan kebanggaan tersendiri ketika orang melihat kita itu beda ya. Level hidup kita itu lebih beda. Nah, teman-teman yang main game tentu tahu ini ya. Yang main game Mobile Legends juga tahu pasti ini gitu. Tahu persis kita itu berlomba-lomba untuk naik level ya. Dari level cupu ya, warrior, merangkak naik elite gitu ya. Grandmaster, epic. Lalu kita mati-matian tiap hari kalau perlu ngeranking terus ya. Sampai levelnya naik legend atau mystic atau mythical glory gitu ya. Kalau kita ketemu teman-teman kita bisa dengan bangga cerita, saya sekarang di level legend loh, gitu ya. Nah, terus teman-teman yang main game Valorant juga, wah ingin rankingnya naik dong, ya dari Iron, Bronze, Silver, Gold, Platinum, Diamond, Ascendant, Immortal, sampai level paling tinggi Radiant. Ya, kalau perlu nggak usah tidur, ngerank sampai pagi gitu ya. Nah. Jadi ada kebanggaan ketika kita naik level atau sampai di level yang lebih tinggi. Nah, teman-teman yang dari Paskibraka juga pasti tahu persis ini ya. Loh, ya, mereka ini adalah orang-orang pilihan ya. Dari seluruh banyak orang itu dipilih untuk jadi anggota Paskibraka. Waktu orang lihat, wah, bangga dong pakai seragam Paskibraka ya. Karena levelnya lebih tinggi. Teman-teman yang belanja di Shopee, Tokopedia ya. Gitu. Ada levelnya juga ya. User klasik, terus gold apa gitu. Terus kemarin katanya HY ya. Levelnya udah juragan ya. Di Tokopedia ya. Iya. Nah, ya ada fasilitas tertentu, ada diskon tertentu, ada promo tertentu yang diberikan kepada orang yang levelnya lebih tinggi. Ya, ada akses lebih eksklusif untuk orang-orang seperti itu, kemudahan-kemudahan. Oleh sebab itulah orang berusaha dengan segala cara untuk naik level yang lebih tinggi. Teman-teman, ya, sewaktu mempersiapkan dan menggumuli tema khotbah ini, lalu tiba-tiba diingatkan oleh Tuhan. Itu loh, banyak orang berlomba-lomba naik level. Terus ada kebanggaan ketika kita itu level kita di atas orang kebanyakan. Tapi Lause melihat, kok itu tidak terjadi dalam hal rohani. Ya. Di dalam hal rohani kita sepertinya nggak masalah kalau level kita biasa-biasa saja gitu ya. Kita tidak mau naik level di hadapan Tuhan. Kita tidak berlomba-lomba untuk mencari level yang lebih tinggi. Kita bahkan tidak tahu atau tidak peduli ada di level mana kita saat ini. Mengapa untuk hal rohani kita tidak berlomba-lomba untuk naik level di hadapan Tuhan, mendekat kepada Tuhan? Mengapa kita tidak mau mendekat kepada Allah? Teman-teman, di dalam kehidupan kita, ya tadi katakan ada level-level tertentu. Di dalam kehidupan rohani juga sama, teman-teman. Tadi Lause katakan waktu pertama kali dapat kartu kredit, Lause nggak peduli mau kartu kredit apa yang dikasih. Yang penting dapat. Nah sama juga, waktu kita percaya Tuhan Yesus, waktu kita pertama kali, kita nggak pusing mikirin, mau level apa, mau pelayanan apa. Enggak, kita nggak pusing. Yang penting apa? Yang penting kita diselamatkan dulu gitu ya. Tapi teman-teman, setelah kita diselamatkan oleh Tuhan, kita harusnya tidak puas kalau kita hanya di level yang bawah saja. Kita seharusnya terus mengejar tingkatan yang lebih tinggi. Yaitu menjadi orang yang mendekat kepada Allah. Yang diperkenan oleh Tuhan. Nah teman-teman, sama seperti itu juga ya yang tadi Lause katakan. Kita bangga kalau senang atau bangga kalau level kita naik. Nah sama juga di dalam kehidupan rohani teman-teman. Yeremia 9 ayat 23 sampai 24 berkata begini ya. Langsung bacakan ya kalau terlalu kecil.
Jangan orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Jangan orang kuat bermegah karena kekuatannya. Jangan orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikian firman Tuhan. Teman-teman tahu, sepanjang Alkitab Tuhan selalu ngomong, aku benci orang yang sombong, aku benci orang yang meninggikan dirinya. Tapi di ayat firman Tuhan ini, teman-teman tahu, seakan-akan Tuhan ngomong, boleh sombong, boleh bangga, boleh meninggikan diri. Kalau kamu itu meninggikan diri karena kamu kenal aku lebih dibandingin orang-orang lain. Ya, langsung ulangin ya. Kamu boleh bangga, boleh bermegah, boleh sombong. Kasarnya ngomong gitu. Kalau kamu mengenal Tuhan lebih lagi dibandingin orang lain. Satu-satunya hal yang boleh kita sombongkan itu adalah kita mengenal Tuhan, ya. Nah, teman-teman, sama seperti yang tadi Rasul katakan juga. Tingkatan lebih tinggi, fasilitasnya lebih tinggi, kemudahannya lebih tinggi, aksesnya lebih hebat, lebih bagus gitu ya, teman-teman. Nah, di Alkitab ada banyak contoh orang-orang yang levelnya itu lebih tinggi, teman-teman. Salah satu contohnya ini, Henok. Henok itu dicatat di Alkitab hidup bergaul dengan Tuhan. Hidupnya dekat sama Tuhan. Hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Saking dekatnya, teman-teman. Teman-teman tahu kan? Henok ini adalah salah satu dari 2 orang yang tidak mengalami kematian. Dia diangkat oleh Tuhan. Alkitab mencatat karena hidupnya bergaul dengan Tuhan. Abraham, teman-teman, disebut sahabat Allah. Waktu Tuhan mau menghukum Sodom dan Gomora, Tuhan ngomong gini, dia bilang, loh, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Teman-teman bayangkan, sebelum Tuhan melakukan sesuatu, dia ngomong dulu sama Abraham. Saking dekatnya. Kalau kalian punya sahabat ya, kalau ada keluhan, ada cerita atau apa, pasti cerita ke sahabat dulu kan. Saking dekatnya Abraham dengan Tuhan. Tuhan sebelum melakukan segala sesuatu, dia ngomong dulu sama Abraham. Hebat gak? Hebat kan? Nah, Daud, teman-teman. Daud, Tuhan berulang kali ngomong, hambaku, aku berkenan dengan Daud gitu. Teman-teman tahu, berulang kali juga ketika Daud sudah meninggal, ada raja-raja lain keturunannya yang menggantikan dia. Selalu Tuhan bilang, kamu itu ya enggak seperti Daud hambaku. Bangga enggak kalau kita dibilang gitu? Kamu itu loh enggak seperti ini loh. Ya. Kamu itu enggak seperti misalnya Musa gitu ya, tiap minggu melayani gitu. Bangga dong, itu Tuhan yang ngomong gitu loh. Ya, jadi Tuhan ngomong kepada Daud, aku berkenan kepadamu. Mereka ini adalah orang-orang yang hidup rohaninya lebih tinggi, di level yang lebih tinggi. Dan mereka menikmati semua dalam tanda kutip fasilitas yang Tuhan berikan tadi. Kelebihan-kelebihan yang Tuhan berikan gitu. Teman-teman rindu gak seperti itu? Seperti mereka. Hidupnya naik level, hidupnya lebih dekat kepada Tuhan. Nah, langsung ingat ya, di dalam buku Kambiun itu kita ada yang beberapa yang sudah baca ya untuk PA. Nah, di situ dikatakan ada beberapa level orang Kristen. Ada orang Kristen yang cuman datang lihat-lihat doang gitu ya. Lihat ya, gitu. Mungkin ada teman-teman yang ada keluarganya datang berlibur gitu. Datang cuman lihat-lihat. Ya, lihat-lihat. Oke. Ya, itu level yang paling rendah orang Kristen katanya. Nah, kemudian level yang berikutnya. Teman-teman tahu,
level yang berikutnya itu mulai datang rutin ibadah gitu ya, tiap minggu datang. Adalah sesekali bolong gitu ya. Nah, naik level lagi harusnya teman-teman. Level yang berikutnya itu bukan cuma lihat, bukan cuma datang, tapi bertumbuh. Ya, nah, langsung nggak pernah melarang kalian misalnya mau datang ibadah sini atau di mana. Asal kalian bertumbuh di mana, silakan beribadah di mana, gitu ya. Nah, level yang lebih tinggi lagi, bukan cuma bertumbuh, tapi ikut melayani, ikut terlibat melayani. Itu level-levelnya. Nah, teman-teman lihat dari 4 level ini, teman-teman jawab sendiri di dalam hati, ada di level mana kalian? Ada di level mana kalian? Nah, ada lagi level yang lain dalam hal pelayanan. Ada 5 level. 1, orang yang dikasih tugas tapi dia nggak lakukan. Dikasih tugas pelayan nggak lakukan. Tapi dia nggak gelisah teman-teman, nggak ada rasa bersalah sekali. Yang kedua, levelnya naik sedikit. Dikasih tugas, dia lupa gitu ya. Tapi ketika dia bilang, loh kamu kan pelayanan ini. Oh iya tah? Oh iya sorry. Saya lupa bilang gitu ya. Ya, itu naik levelnya lebih sedikit lagi. Naik level sedikit lagi teman-teman. Dikasih tugas pelayanan, dia lakukan. Tapi dilakukan sekedarnya. Mungkin dia ketika datangnya mepet waktunya. Oh ya udah gitu. Tapi dia tetap masih lakukan ya. Dia naik tingkat lebih lagi dibandingin orang yang tidak melakukan. Tapi teman-teman, ayo naik level lagi. Naik level lagi, melayani dengan baik. Melayani lebih baik lagi. Level yang paling tinggi teman-teman. Teman-teman tahu, bukan cuma melayani, dia melakukan dengan baik, tapi dia menginspirasi, mendorong orang lain untuk melakukan juga. Itu level yang paling tinggi, teman-teman. Jangan berhenti di level yang rendah, tapi berusahalah naik level lagi ke level yang paling tinggi. Teman-teman, kita sampai kepada pertanyaan yang paling penting. Bagaimana caranya Lause supaya kita bisa naik level? Bagaimana caranya Lause supaya kita bisa mendekat kepada Allah? Nah, dari yang tadi kita baca ya. Yang pertama teman-teman, Yakobus 4 ayat 7 tadi mengatakan begini. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Untuk mendekat kepada Tuhan, untuk naik level, teman-teman harus ingat yang pertama. Ada si jahat yang tidak suka kalau kita mendekat kepada Tuhan. Ada si jahat yang tidak suka kita mendekat kepada Tuhan. Kalau kita mau mendekat kepada Tuhan, kita harus sadar bahwa ada si jahat yang menghalangi kita. Ya, nah ada 2 kesalahan biasanya anak-anak Tuhan. Yang pertama biasanya tuh nggak percaya adanya kuasa gelap, adanya roh jahat gitu. Yang kedua, dia bukan yang nggak percaya, tapi malah tertarik. Teman-teman, dosen Lause dulu ngajar di sekolah di saat dia bilang, ya, waktu kami ditanya, apa pengalaman kalian yang mistis? Wah langsung semuanya, ini Pak, saya pernah gini-gini, saya pernah lihat loh ini, pernah ketemu kuntilanak katanya gitu ya. Nah, semangat sekali gitu. Lalu dosen Lause itu bilang, tuh lihat ya, kalian waktu cerita tentang si jahat, semangatnya. Pernah nggak kalian begitu semangat cerita tentang Tuhan? Langsung kami semua terdiam. Gitu ya. Ada orang yang tidak percaya kepada kuasa gelap. Tapi sebaliknya juga teman-teman. Banyak anak Tuhan yang hidupnya selalu kalah lawan si jahat. Teman-teman tahu ya, Lause ini kan masuk ke saat umur 40 teman-teman. Dulu Lause paling benci kalau disuruh nyanyi lagu. Kita ini umat pemenang, kita lebih dari pemenang. Lause paling benci. Kenapa? Karena sepanjang hidup Lause gak pernah menang.
Mana sih yang disebut kalau kata Alkitab kita umat pemenang? Aku nggak pernah, aku kalah terus. Teman-teman tahu, puluhan tahun sebelum hidup Laodikia, iblis dan kuasa gelap sudah dikalahkan Yesus di atas kayu salib. Dia sudah membayar dosa kita dan memerdekakan kita. Kemerdekaan yang Tuhan kasih itulah yang membuat kita mampu mendekat kepada Tuhan, mampu naik level. Kalau bukan Tuhan yang menebus kita, kita tidak akan bisa. Yakobus berkata, tunduklah kepada Allah, mohon pertolongan dari Tuhan, lawan si iblis, maka ia akan lari daripadamu. Bagaimana cara kita mendekat kepada Tuhan? Yang pertama, teman-teman, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Yang kedua, di ayat 8 dikatakan gini, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Hal kedua yang harus kita lakukan untuk mendekat kepada Allah, untuk naik level, kita harus meninggalkan dosa, mentahirkan tangan kita, menyucikan hati kita. Banyak anak Tuhan gak bisa dekat sama Tuhan. Kenapa? Karena masih menyimpan dosa. Nih, firman Tuhan katakan gini, jelas sekali firman Tuhan ini katakan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang merupakan pemisah dari antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu adalah segala dosamu. Dosa kita menghalangi kita mendekat kepada Tuhan. Teman-teman, hati kita juga itu seringkali menghalangi kita datang kepada Tuhan. Hati kita dipenuhi amarah, kebencian, iri sama orang gitu ya. Iri sama teman-teman yang lain. Kesel gitu ya, sampai bencinya itu sampai ke ubun-ubun kata orang gitu ya. Nah, Matius 6 ayat 15 berkata, tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kita tidak akan bisa mendekat kepada Tuhan kalau kita tidak mengampuni saudara kita, orang-orang yang menyakiti hati kita. Begitu teman-teman ya. Kita tidak akan bisa mendekat kepada Tuhan kalau kita tidak mengampuni. Lalu yang tadi yang kedua, bagaimana cara kita mendekat kepada Tuhan? Tahirkan tanganmu, sucikan hatimu. Yang terakhir teman-teman, bagaimana caranya kita mendekat kepada Allah ya? Yakobus 9 ayat 10 berkata, sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Kalau kita mau mendekat kepada Tuhan, kalau kita mau naik level di hadapan Tuhan, kita harus menyadari akan kemalangan dan keberdosaan kita. Ya, Mazmur 32 ayat 1-2 berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Orang yang menyadari dirinya, menyadari keberdosaan dirinya, disebut berbahagia. Kenapa? Karena orang yang diampunilah yang bisa mendekat kepada Tuhan. Orang yang menyadari keberdosaannya itu yang bisa naik level, teman-teman. Beberapa hari yang lalu, Lause melihat sebuah video yang menjelaskan bagian ini dengan baik sekali ya. Lause mengajak kalian untuk mengangkat kedua tangan ya. Coba perhatikan telapak tangan kita masing-masing ya, kedua telapak tangan. Nah, kalau teman-teman lihat, ada yang terlihat jelas, ada yang kabur, tapi ada guratan huruf M di tangan kita. Benar nggak? Coba lihat ya, ada yang jelas,
ada yang agak kabur, tapi ada huruf M. Di sebelah kanan kita juga ada huruf M, teman-teman. Nah, ada frater atau pastor Katolik dari Trapa yang mengatakan gini. Dia bilang, bukan sebuah kebetulan tangan kita itu ada huruf M. Sebelah kanan, sebelah kiri ada huruf M. M itu apa? Dia bilang, M yang pertama itu adalah memento. Ya, dari bahasa Latin memento. Yang kedua mori. Ya. Memento itu artinya apa? Ingatlah. Mori itu artinya apa? Kematian. Jadi ketika kita setiap kali kita membuka tangan kita, melihat kedua telapak tangan kita, kita diingatkan akan kematian kita. Suatu hari kita akan mati, teman-teman. Lause kemarin waktu mau ambil contoh ini, Lause tanya sama istri Lause, cocok nggak ya untuk anak muda? Loh, anak-anak ini masih muda, gitu ya. Masa suruh ngomong ingat kematian? Tapi Lause ingat satu hal. Mama Lause dulu pernah berkata begini, waktu ke kuburan. Dia bilang, kamu lihat, kuburan itu ada yang panjang, ada yang pendek. Teman-teman tahu maksudnya? Tahu ya? Ada kuburan yang panjang, ada kuburan yang pendek. Ada orang yang dikubur di situ yang sudah dewasa atau tua, tapi ada bayi juga yang di situ. Setiap kita diingatkan bahwa suatu hari kita akan mati, kita akan berdiri di depan tahta Tuhan, mempertanggungjawabkan hidup dan perbuatan kita. Kita orang-orang yang menyadari bahwa suatu hari kita akan mati, kitalah yang bisa mendekat kepada Tuhan. Kitalah yang bisa naik level di hadapan Tuhan. Kesadaran itu yang membuat kita datang kepada Tuhan. Kesadaran itu yang membuat kita naik level di hadapan Tuhan. Kita masuk dalam doa. Kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita masuk dalam sikap doa. Langsung katakan kepada kalian, maukah teman-teman menjadi seperti yang Langsung katakan di awal? Yang 1% dari 1% di hadapan Tuhan. Rindukah teman-teman untuk mendekat kepada Allah? Rindukah teman-teman untuk naik level di hadapan Tuhan? Yakobus memberitahu kita bagaimana caranya. Orang yang mau mendekat kepada Allah, yang mau hidupnya naik level, harus sadar bahwa iblis tidak suka kalau kita mendekat kepada Allah. Kita harus tunduk kepada Allah dan melawan iblis. Orang yang mau mendekat kepada Allah, yang mau hidupnya naik level, harus menyucikan dirinya, menahirkan tangannya, meninggalkan dosa-dosanya. Orang yang mau mendekat kepada Allah, yang mau hidupnya naik level, harus datang dengan kerendahan hati, menyadari kemalangan dan keberdosaan dirinya. Menyadari suatu hari kita akan berdiri di hadapan Tuhan, mempertanggungjawabkan hidup dan kebenaran kita. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu.
Langsung mengundang kita semua menyanyikan lagu ini. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Nyanyikan lagu ini dengan segenap hati. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Katakan dengan sepenuh hati. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. Kita nyanyikan sekali lagi lagu ini dari awal. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Biarlah ini menjadi kerinduan kita semua. Yang ku mau, yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. yang ku mau. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku, yang terbaik di dalam hidupku. Ya Tuhan, inilah doa kami, supaya kami boleh mendekat kepadamu, supaya hidup kami boleh berkenan di hatimu. Ampuni kami ya Tuhan, kalau seringkali kami kalah dalam kehidupan kami. Kami kalah akan kuasa si jahat. Kami senantiasa kalah dengan kecanduan-kecanduan kami. Kecanduan game, kecanduan hal-hal yang lain. Hal-hal yang membuat kami tidak dapat mendekat kepada Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami mau datang mendekat kepadamu ya Tuhan. Kalau ada di antara kami juga ya Tuhan, yang masih menyimpan dosa, menyimpan dendam, menyimpan iri hati, menyimpan kepahitan di dalam hati kami. Ampuni kami ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan untuk melepaskan pengampunan juga kepada orang-orang yang sudah menyakiti hati kami. Ketika kami diperintahkan Tuhan untuk mengampuni, kami langsung teringat kepada orang-orang yang menyakiti hati kami. Tolonglah kami ya Tuhan untuk mengampuni mereka. Kalau ada di antara kami ya Tuhan yang saat ini tidak peduli dengan kehidupan rohaninya, kami masih berpikir waktu kami masih panjang, usia kami masih muda. Tapi
Tapi firman Tuhan sekali lagi katakan, waktu kami adalah misteri di hadapan Tuhan. Biarlah waktu kami itu kami boleh manfaatkan sebaik mungkin. Kami mengerti bahwa suatu hari Tuhan, kami akan mati, kami akan mempertanggungjawabkan hidup kami di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni kami, Tuhan tolong kami, supaya kami boleh mendekat kepada Tuhan, supaya hidup kami boleh naik level ya Tuhan. Dengarlah doa kami, materaikan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Maksud kembalikan kepada liturgos.